Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal matematika, masih membahas soal kiriman dari sahabat Excellent yang telah mengirimkannya melalui WA kami. Soal ini adalah tentang bagaimana cara menentukan nilai dari suatu limit fungsi aljabar. Nah, sebenarnya kita sudah pernah bahas ya soal terkait dengan cara menentukan nilai dari suatu limit fungsi aljabar. Nah, untuk menambah referensi soal kalian bisa cek atau langsung klik link video yang ada di deskripsi di bawah. Oke, kita langsung saja bahas untuk soal yang pertama. Limit X menuju 3, 2X kuadrat dikurang 4X dikurang 6 per X kuadrat dikurang 2X yang dikurangkan dengan 3. Nah, masih ingat ada 3 metode atau cara yang bisa kalian gunakan untuk menentukan nilai dari suatu limit fungsi aljabar. Yang pertama, kalian bisa menggunakan metode substitusi langsung, menggunakan metode faktor, dan terakhir menggunakan metode mengalihkannya dengan sekawannya. Nah, kita lihat dulu ya bentuk fungsinya ini kita bisa apakan? Apakah bisa kita faktorkan gitu ya? Nah, kita lihat di sini kan ada X-nya 3. Jadi, kalau kita gunakan cara substitusi langsung, kita langsung memasukkan 3 di sini. Jadi, 3 kuadrat itu kan 9. Dikurang 2 kali 3, 6. Jadi, 9 kalau dikurang 6 kan 3 ya. 3 dikurang 3 itu kan 0. Nah, jadi penyebutnya ini nanti kalau ketika kita masukkan X-nya 3, itu dia 0. Nah, ingat, pembilang dibagi dengan penyebut yang 0 itu hasilnya nanti tak terhingga atau tak terdefinisi. Nah, padahal nilai limitnya nanti ada gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Gunakan metode yang lain, yaitu metode faktor. Kita lihat bentuknya. Di sini kan ada 2x kuadrat dikurang 4x dikurang 6. Nah, ini kita bisa tuliskan seperti ini. Kita tulis dulu ya limitnya. Limitnya masih kita tuliskan karena kita masih menyederhanakan bentuk fungsinya. Nah, di sini kan ada 2x kuadrat, ada 2, di sini ada 4, di sini ada 6. Nah, jadi kita bisa tuliskan seperti ini 2 gitu ya, buka kurungnya. Nah, karena 2 sudah di luar, berarti tinggal x kuadrat. Maka di dalam kurungnya itu ada x kuadrat. Kemudian kita kurangkan dengan, di sini ada 4x. Nah, karena di luarnya sudah 2, supaya 4, maka di sini menjadi 2x. Karena 2 kalau dikali 2x, hasilnya adalah 4x. Nah, gitu ya. Kemudian di sini ada 6. Nah, karena 2-nya sudah di luar, oke, kita ikuti ya tandanya ini dikurang. Maka supaya 6, di sini kan udah 2 ya, berarti ini harus di 3. Karena 2 kalau dikali 3 hasilnya adalah 6. Nah, ini perkalian. Kemudian kita bagi dengan yang di bawahnya ini adalah x kuadrat dikurang 2x dikurangkan dengan 3. Boleh kita buatkan kurung seperti ini gitu ya. Nah, sekarang kalian lihat ada tidak yang sama? Ada ya, x kuadrat kurang 2x kurang 3. Di bawahnya juga ada x kuadrat dikurang 2x kurang 3. Jadi, cara gampang kalian bisa langsung coret. Karena kalau kita bagi kan hasilnya 1. 2 kali 1 ya hasilnya 2. Jadi, cara paling gampang ya kalian tinggal coret saja kalau ada yang sama. Nah, maka kita tuliskan lagi di sini limit gitu ya. Limit x menuju 3. Yang tinggal hanya 2. Nah, yang tinggal hanya 2 di sini. Jadi, kita langsung tulis nih. Maka limit x menuju 3 ya langsung nilainya itu adalah 2. Oke, gampang ya. Selanjutnya soal yang kedua. Limit x menuju 2, x pangkat 3 dikurang 4x per x yang dikurangkan dengan 2. Nah, di sini kita tidak bisa juga gunakan cara substitusi langsung. Karena kalau langsung kita masukkan x-nya 2, 2 dikurang 2 itu 0. Nanti kita dapatnya tak terdefinisi lagi ya kan. Perhatikan lagi, di sini ada x pangkat 3, di sini ada 4x. Nah, maka kita bisa tuliskan menjadi limit x menuju 2. Nah, ini kan ada x pangkat 3. Jadi, kita bisa keluarkan x-nya 1 seperti ini. Kalian buka kurungnya. Karena x1-nya udah di luar, berarti di dalam kurungnya tinggal berapa? Tinggal 2. Karena satunya udah di luar. Dia kan pangkat 3 gitu ya. Kemudian, kita kurangkan dengan, nah ini kan ada 4x. X-nya udah di luar, maka yang tinggal adalah 4. Kemudian, kita bagi dengan x yang dikurangkan dengan 2. Nah, sekarang kalian lihat lagi nih bentuknya. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan tidak ada yang bisa kita coret ya. Ini ada X, ini ada X. Boleh tidak mencoretnya? Tentu saja tidak boleh, karena di sini X-nya ada tanda dikurang di sini, operasinya dikurang. Jadi tidak boleh. Yang boleh dicoret kalau dia perkalian gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Di sini kan ada X kuadrat kurang 4. Nah, ternyata X kuadrat dikurang 4 itu bisa kita faktorkan. Jadi, kita tulis lagi di sini limit
X menuju 2, kita tulis lagi X gitu ya. Nah, X kuadrat dikurang 4, kalau kita faktorkan itu nilainya adalah X kurang 2, dan X ditambahkan dengan 2. Ya, kalau misalkan X kuadrat dikurang 16, maka di sini dia akan menjadi X kurang 4 kali X tambah 4. Nah, jadi kalau di sini bentuknya X kuadrat, terus di sini angkanya bisa ditarik akar ya. Jadi kita langsung aja nih faktorkan. Langsung pakai cara yang mudah. Jadi tandanya harus selang-seling, negatif, positif. 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Nah, ini hanya berlaku untuk tanda negatif di sini ya. Kalau dia positif tentu saja tidak berlaku. Nah, kemudian kita bagi dengan X yang dikurangkan dengan 2. Nah, ada tidak yang sama? Ada. Ini ada X kurang 2, ini juga ada X kurang 2. Ini kan sudah dalam bentuk perkalian nih semuanya. X kali X kurang 2 kali X tambah 2. Jadi udah dalam bentuk perkalian, kalian bisa langsung coret. Maka yang tinggal itu adalah limit X menuju 2, ya, limit X menuju 2, yang tinggal adalah X, kemudian dikalikan dengan X yang ditambahkan dengan 2. Yang di bawahnya udah langsung habis ya, udah dicoret tadi. Nah, kemudian setelah kita dapatkan bentuk sederhananya seperti ini, kalian bisa langsung substitusikan nilai X-nya. Berapa nilai X-nya? 2. Langsung masukkan. Ketika nilai X-nya udah kalian masukkan, limitnya otomatis langsung diganti ya, maksudnya langsung hilang, tidak perlu kalian tuliskan lagi. Jadi 2 gitu ya, 2 langsung ganti lagi X-nya di sini, jadi X-nya yang diganti. 2 kita tambahkan dengan 2. Nah, maka kita dapatkan 2. Nah, 2 ditambah 2 itu kan 4. Jadi 2 kali 4 hasilnya adalah 8. Jadi nilai limit X menuju 2 untuk X pangkat 3 dikurang 4, X per X kurang 2 itu nilainya adalah 8. Oke, gampang ya. Nah, selanjutnya untuk soal yang ketiga. Limit X menuju 3 untuk X dikurang 3 dikali akar X tambah akar 3 per akar X dikurangkan dengan akar 3. Nah, perhatikan, penyebutnya di sini berada dalam tanda akar. Jadi, kalian tidak perlu berpikir panjang. Otomatis ini kita akan menggunakan metode mengalihkannya dengan sekawannya. Nah, itu udah pasti ya kalau seandainya penyebutnya berada dalam tanda akar. Kita tuliskan dulu limitnya. Jadi, kita sederhanakan dulu bentuk fungsinya. X menuju 3, maka di sini kita tuliskan X dikurang 3 dikalikan dengan akar X ditambahkan dengan akar 3. Kemudian kita bagi dengan akar X yang dikurangkan dengan akar 3. Kalian langsung kalikan dengan sekawannya, sekawan dari penyebutnya. Kalau ini kurang, kalian langsung ganti di sini jadi tambah X ditambah akar 3. Jadi tandanya berlawanan gitu ya. Dibagi dengan akar X ditambahkan dengan akar 3. Oke? Nah, jadi kalau dia ditambah, otomatis di sini dia dikurang. Nah, kemudian kita tuliskan. Nah, kita masih tuliskan limitnya di sini. Limit X menuju 3. Nah, ini tidak perlu kalian kalikan dulu. Jadi, tuliskan aja ini X kurang 3. Nah, karena ini perkalian, jadi atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi, yang di atasnya karena banyak ya, jadi tidak perlu kalian kalikan dulu. Tulis aja dulu X kurang 3. Nah, di sini jadinya adalah akar X ditambah akar 3. Dikalikan dengan akar X yang ditambahkan dengan akar 3. Jadi kalikan semuanya ya, X kurang 3 kali X tambah akar 3 kali X tambah akar 3. Nah, kemudian kalian bagi dengan, nah ini yang untuk penyebutnya, perhatikan ini kan bentuknya sama ya, akar X, akar 3. Ini juga akar X, akar 3, hanya berbeda di tandanya. Tandanya satu negatif, satunya positif. Jadi cara paling gampang untuk mengalihkannya adalah kali dulu untuk akar X-nya. Akar X dikalikan dengan akar X. Akar kalau dikali akar, akarnya hilang. Jadi kalian tinggal ambil angka yang di dalamnya. Karena dia sama kan, jadi X, langsung X gitu ya. Negatif dikali positif, hasilnya negatif. Kemudian akar 3 kita kalikan dengan akar 3. Hasilnya adalah 3. Nah, saya boleh buatkan kurung seperti ini. Nah, sekarang kalian bisa langsung coret ya. Ada tidak yang sama? Ada, karena ini bentuk perkalian, ini juga perkalian. Kita langsung bisa coret. Maka kita dapatkan nilainya. Oke, belum nilai ya, bentuk yang paling sederhana dari fungsi tadi itu adalah akar X ditambah akar 3 ya, akar X
Oke, ditambahkan dengan akar 3. Nah, akar X ditambah akar 3 kali akar X tambah akar 3 itu sama juga dengan akar X tambah akar 3 yang dikuadratkan. Nah, sekarang kita cari nilainya dengan memasukkan nilai X-nya ke fungsi tadi ya yang sudah kita sederhanakan bentuknya. Kita langsung ganti jadinya akar 3. Oke, ganti ya X ditambah akar 3 yang dikuadratkan. Yang diganti hanya nilai X-nya saja. Akar 3 ditambah akar 3 itu nilainya adalah 2 akar 3 yang dikuadratkan. Cara mengkuadratkannya, kuadratkan dulu 2. 2 kuadrat itu adalah 4, akar 3 kuadrat itu adalah 3. Jadi ketika akar kita kuadratkan, akarnya otomatis langsung hilang. Jadi langsung ambil angka di dalamnya. Ini artinya kali ya, 2 kali akar 3. Jadi 2 akar 3 itu artinya 2 kali akar 3. Maka 4 kali 3 hasilnya adalah 12. Maka limit X menuju 3 untuk X kurang 3 kali akar X tambah akar 3 per akar X dikurang akar 3 nilainya adalah 12. Soal yang keempat, limit X menuju 2 X kuadrat dikurang 6X ditambah 8 per 3 dikurang akar dari 17 dikurang 2X kuadrat. Nah, ini kalian langsung bisa tebak ya metode yang bisa kita pakai karena ini penyebutnya berada dalam tanda akar. Nah, jadi kita langsung tuliskan dulu di sini ya limit. Nah, seperti ini limit X menuju 2. Jadi kalian tuliskan dulu X kuadrat dikurangkan dengan 6X ditambah 8 per 3 dikurang akar dari 17 dikurang 2X kuadrat. Oke, kalikan dengan sekawannya ya. Kalau ini negatif berarti dia jadi positif. 3 ditambah akar 17 dikurang 12. Bukan 12 ya, 2. Oke. Dikurang 2X kuadrat. Dibagi dengan 3 ditambah akar dari 17 dikurang 2X kuadrat. Jadi yang berubah tanda hanya di sini ya, karena ini negatif, ini positif. Nah, yang di dalamnya dia tetap. Kemudian kita tinggal kalikan, kita tulis ya limit X menuju 2 atas kali atas. Nah, jadi kalian tidak perlu kalikan, tulis aja ini X kuadrat dikurang 6X ditambah 8. Dikalikan dengan 3 ditambah akar dari 17 dikurang 2X kuadrat. Nah, seperti ini ya. Kemudian kalian bagi dengan, nah cara mengalihkan penyebutnya tadi, akar 3 kita kalikan dulu dengan 3, hasilnya adalah 9. Negatif kali positif, hasilnya negatif. Kemudian akar 17 dikurang 2X kuadrat dikali akar 17 dikurang 2X kuadrat, akarnya langsung hilang ya. Jadi ambil isi di dalamnya, buat kurung karena di depannya negatif, isi di dalamnya adalah 17 dikurang 2X kuadrat. Nah, kemudian kita bisa selesaikan limit X menuju 2. Di sini kita tuliskan dulu ya, X kuadrat dikurang 6X ditambahkan dengan 8 dikalikan dengan 3 ditambah akar dari 17 dikurang 2X kuadrat per, nah kita bagi ya, nah ini kita langsung kurangkan nih, 9 dikurang 17. 9 dikurang 17 itu adalah min 8. Nah, kemudian yang di sini negatif dikali min, itu kan hasilnya positif ya. Jadi positif 2X kuadrat. Oke. Nah, berikutnya kita tinggal sederhanakan lagi nih bentuknya. Ada tidak bentuk yang bisa kita sederhanakan? X kuadrat dikurang 6X ditambah 8 itu bisa kita faktorkan menjadi X dikurang 4, X dikurang 2 dikalikan dengan 3 ditambah akar dari 17 dikurang 2X kuadrat. Oke, kita bagi dengan, nah di sini kan ada min 8 ya, di sini ada 2X kuadrat. Jadi kita bisa langsung keluarkan 2-nya dulu. Nah, 2. Karena di sini 2X kuadrat, maka di sini kita yang tinggal adalah X kuadrat. Karena 2-nya udah di luar, ya kan? Nah, di sini kan ada negatif 8, maka di sini menjadi negatif 4. Karena 2 dikali min 4 hasilnya min 8. Nah, masih ingat ya, X kuadrat dikurang 4 itu kan tadi bisa kita faktorkan, ya kan? Jadi limit X menuju 2, X dikurang 4, X dikurang 2,
dikali 3 ditambah akar dari 17 dikurang 2x kuadrat. Kita bagi dengan 2. Nah, x kuadrat kurang 4 tadi faktornya adalah x kurang 2. Kemudian x tambah, x tambah 2. Ada yang sama? Langsung dicoret. Nah, sekarang kita bisa tentukan nilainya. Kayak saya pindah di sini ya. Kita langsung bisa tentukan nilainya. Kita masukkan x-nya 2 di sini ya ke persamaan yang tinggal. Jadi ini langsung ganti 2. Jadi 2 dikurang 4 gitu ya. Kemudian ini udah kita coret, maka di sini 3. Kemudian kita tambahkan dengan akar dari 17 dikurang 2x kuadrat. Maka 2 kali 2 kuadrat. Kita bagi dengan, kita bagi dengan, di bawahnya yang tinggal adalah 2 dikali 2, langsung ganti ya, x-nya ya, di sini ya, 2 ditambahkan dengan 2. Maka kita dapatkan nilainya adalah 2 dikurang 2, 2 dikurang 4 itu adalah min 2. Dikalikan dengan 3, kita tambahkan dengan akar dari 17 dikurang 2 dikali 2 pangkat 2 kan 4 ya, kali 2 adalah 8. Oke, kita bagi dengan 2 dikali 2 tambah 2 adalah 4. Selesaikan. Nah, ini min 2 dibagi 2 itu kan min 1 ya. Nah, oke, maka kita dapatkan min 1. 3 kita tambahkan dengan 17 dikurang 8 itu adalah akar 9 per 4. Oke, maka kita dapatkan min 1. 3 ditambah akar 9 adalah 3 per 4. Oke, 3 tambah 3 hasilnya adalah 6 kali min 1 min 6 berarti min 6 per 4. Atau kalau kita sederhanakan sama-sama bagi 2 min 3 per 2. Nah, ini dia jawabannya. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.